Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farik Akbar dengan NIM A220220005 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2023-2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan permasalahan peserta didik di usia SMP dan juga SMA atau pada fase remaja untuk memenuhi tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama ada beberapa faktor yang menjadikan masalah ya. Untuk yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk yang pertama sendiri yaitu faktor internal. Faktor internal sendiri datangnya dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Dan untuk faktor internal sendiri meliputi beberapa aspek, yaitu ada aspek fisik dan juga psikologis. Untuk faktor eksternal, yaitu datangnya dari luar diri peserta didik. Untuk faktor eksternal sendiri ada beberapa aspek juga, yaitu meliputi aspek sosial dan juga non-sosial. Yang pertama yaitu ada masalah emosi. Untuk masalah emosi sendiri yaitu pada masa remaja perubahan hormonal dapat mempengaruhi emosi, menyebabkan remaja mengalami mood swing, kecemasan, dan juga depresi. Untuk faktor internalnya sendiri, yang pertama ada perubahan hormonal, perkembangan otak, dan yang ketiga ada kepribadian dan juga temperamen. Untuk faktor eksternalnya sendiri, yaitu ada tekanan dari lingkungan sekolah, hubungan dengan teman sebaya, dan juga kondisi keluarga. Untuk contoh masalah dari masalah emosi, yaitu yang pertama, seorang siswa SMP yang tiba-tiba sering menangis tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, ada juga seorang siswa SMA yang menunjukkan tanda-tanda depresi karena tekanan akademis. Yang kedua, yaitu masalah penyesuaian diri. Dalam masalah ini, remaja harus menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, emosional, dan juga sosial yang cepat, yang juga dapat menimbulkan stres. Dalam masalah ini juga terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, yang pertama adanya perubahan fisik dan hormonal, yang kedua kepercayaan diri, yang ketiga kematangan emosional. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama yaitu perubahan lingkungan sekolah, yang kedua hubungan dengan keluarga dan teman, dan yang ketiga ekspektasi akademis dan juga sosial. Untuk contoh masalahnya sendiri, yang pertama yaitu seorang siswa SMK yang kesulitan menyesuaikan diri dengan sekolah baru setelah pindah, yang artinya siswa tersebut memang agak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan kemudian yang kedua, ada contoh seorang siswa SMP yang merasa canggung dan tidak nyaman dengan perubahan tubuhnya. Jadi untuk masalah penyesuaian diri ini memang uh, tergantung adaptasi dari diri masing-masing. Baik, kemudian masalah yang ketiga yaitu perilaku seksual. Masa remaja adalah waktu eksplorasi seksual yang dapat mengarah pada perilaku beresiko jika tidak dibimbing dengan benar. Dan untuk masalah perilaku seksual ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal sendiri adanya perubahan hormonal, rasa ingin tahu, dan juga tekanan dari dalam diri. Untuk faktor eksternalnya sendiri, pengaruh media, tekanan dari teman sebaya, dan yang terakhir yaitu kurangnya pendidikan seksual. Kemudian untuk contoh masalahnya, siswa SMA yang terlibat dalam hubungan seksual tanpa memahami resiko kesehatan, dan yang terakhir ada juga remaja yang mengalami kebingungan mengenai orientasi seksualnya. Sehingga siswa belum memahami apa itu seksual dan juga apa yang harus dihindari jika terlibat dalam seksual. Kemudian, masalah yang keempat yaitu perilaku sosial. Perilaku sosial ini seringkali berusaha mencari identitas dan tempat mereka dalam kelompok sosial yang bisa mempengaruhi perilaku remaja tersebut. Dan untuk faktor internal sendiri, yang pertama yaitu pencarian identitas, yang kedua keinginan diterima dalam kelompok. Kemudian faktor eksternalnya, pengaruh teman sebaya, norma dan nilai-nilai sosial, serta media sosial.
Untuk contoh masalahnya sendiri, seorang siswa SMP yang mulai merokok karena ingin diterima dalam kelompok pertemanan. Kemudian ada juga siswa SMA yang terlibat dalam perundungan atau bullying untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Jadi untuk masalah perilaku sosial ini memang mengedepankan validasi supaya bisa diterima oleh lingkungan dan kelompoknya. Kemudian yang kelima yaitu masalah moral. Masalah moral sendiri yaitu remaja mulai mengembangkan pemahaman mereka tentang moralitas yang kadang bisa bertentangan dengan nilai yang diajarkan oleh keluarga atau masyarakat. Jadi dalam masalah moral ini biasanya menyimpang dari nilai yang diajarkan oleh lingkungannya. Dan faktor internal sendiri yang pertama yaitu perkembangan moral dan etika pribadi, kemudian ada juga keinginan untuk mandiri. Dan untuk faktor eksternalnya, nilai dan norma yang diajarkan keluarga, pengaruh teman sebaya maupun ada juga exposure terhadap media. Dan untuk contoh masalahnya sendiri, seorang remaja yang mulai mempertanyakan ajaran agama atau moral yang diterima dari orang tua. Ada juga seorang siswa yang menyontek dalam ujian karena merasa tekanan akademis yang besar. Kemudian yang terakhir ada masalah keluarga. Untuk masalah keluarga sendiri, dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan remaja. Konflik keluarga atau kurangnya komunikasi yang baik dapat menyebabkan masalah emosional dan perilaku pada remaja. Kemudian untuk faktor internal sendiri, kepribadian dan sikap individu, kebutuhan emosional yang juga tidak terpenuhi. Ada juga faktor eksternal, yaitu konflik antar orang tua, perceraian atau perpisahan, serta kurangnya perhatian dan kasih sayang. Untuk contoh masalahnya sendiri, seorang siswa SMA yang menunjukkan perilaku memberontak karena orang tuanya sering bertengkar. Ada juga remaja yang mengalami stres dan kecemasan karena tekanan dari keluarga untuk berprestasi tinggi. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, masa remaja adalah periode kritis yang ditandai oleh berbagai masalah emosional, penyesuaian diri, perilaku seksual, sosial, moral, dan juga keluarga. Masalah-masalah ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti perubahan hormonal dan perkembangan otak, serta faktor eksternal seperti tekanan lingkungan, hubungan sosial, dan juga kondisi keluarga. Jadi, pemahaman dan dukungan yang tepat dari lingkungan sekitar sangat penting untuk membantu remaja mengatasi tantangan ini dengan baik. Baik, sekian pemaparan materi untuk bimbingan konseling. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.